Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Fafian Ahmad Fairuz dengan nomor pokok mahasiswa 6019210123. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan perihal mata kuliah Psikologi Sosial 2 yang bermaterikan Social Identity Theory. Menurut Tocqueville, pada tahun 1981, social identity merupakan bagian dari konsep diri seseorang yang muncul dari pengetahuan mengenai dirinya yang merupakan bagian dari keanggotaan dalam suatu kelompok dan mengenai nilai-nilai yang secara emosional melekat pada keanggotaan tersebut. Nah, terdapat 4 dimensi pada social identity. Yang pertama, konteks antar kelompok. Kedua, daya tarik in-group. Yang ketiga, keyakinan yang saling terkait. Dan yang keempat, atau terakhir, depersonalisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konteks antar kelompok terlebih dahulu. Konteks antar kelompok. Dengan mengidentifikasikan diri pada sebuah kelompok, maka status dan gengsi yang dimiliki oleh kelompok tersebut akan mempengaruhi persepsi setiap individu di dalamnya. Persepsi tersebut kemudian menuntut individu untuk memberikan penilaian baik terhadap kelompoknya maupun kelompok yang lain. Yang kedua, daya tarik in-group. Secara umum, in-group dapat diartikan sebagai suatu kelompok di mana seseorang mempunyai perasaan, sedangkan out-group adalah suatu kelompok yang dipersepsikan jelas berbeda dengan in-group. Adanya perasaan in-group sering menimbulkan in-group bias. Nah, in-group sering menimbulkan in-group bias ya, yaitu apa? Kecenderungan untuk menganggap baik kelompoknya sendiri. Yang ketiga, keyakinan saling terkait. Identitas sosial merupakan keseluruhan aspek konsep diri seseorang yang berasal dari kelompok sosial mereka atau kategori keanggotaan bersama secara emosional dan hasil evaluasi yang bermakna. Artinya, seseorang memiliki kelekatan emosional terhadap kelompok sosialnya. Nah, kelekatan itu sendiri muncul setelah menyadari keberadaan sebagai anggota suatu kelompok tertentu. Dan yang terakhir, depersonalisasi. Ketika individu dalam kelompok merasa menjadi bagian dalam sebuah kelompok, maka individu tersebut akan cenderung mengurangi nilai-nilai yang ada dalam dirinya, sesuai dengan nilai yang ada dalam kelompoknya tersebut. Nah, selanjutnya, dalam proses pembentukan identitas, individu memiliki dua motivasi. Yang pertama, self-engagement, dan yang kedua, uncertainty reduction. Yang pertama, saya akan bahas tentang self-engagement dulu, atau peningkatan diri. Hal ini dimanfaatkan oleh individu untuk memajukan atau menjaga status kelompok mereka terhadap kelompok lain yang berada di luar dirinya. Selain itu, hal ini juga berfungsi untuk mengevaluasi identitas kolektif dalam konteks kelompok yang lebih menonjol. Nah, self dalam pembahasan terkait hal ini dapat dimaknai sebagai collective self atau identitas sosial. Yang kedua, uncertainty reduction. Nah, hal ini dilakukan untuk mengetahui posisi kondisi sosial di mana ia berada. Tanpa motivasi ini, individu tidak akan tahu dirinya sendiri, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana mereka harus melakukannya. Sekaligus, hal ini berfungsi untuk pembentukan prototipe identitas sosial. Yang keempat, yang selanjutnya terdapat komponen identitas sosial. Yang pertama terdapat cognitive component, evaluative component, dan emotional component. Nah, yang pertama akan saya bahas adalah cognitive component. Kesadaran kognitif akan keanggotaannya dalam kelompok. Yang kedua, itu adalah evaluative component, yang dimana hal ini merupakan nilai positif atau negatif yang dimiliki oleh individu terhadap keanggotaannya dalam kelompok. Yang ketiga, emotional component, merupakan perasaan keterlibatan emosional terhadap kelompok. Nah, yang kelima, terdapat faktor di mana pembentukan identitas sosial ini bisa terbentuk. Yang pertama, terdapat kreativitas, merupakan salah satu yang mendorong individu untuk tampil beda terhadap individu lainnya. Yang kedua, ideologi kelompok, merupakan faktor pendorong terbentuknya identitas berdasarkan tekanan kelompok atau dapat digunakan untuk mengelompokkan individu dengan identitas tertentu. Yang ketiga, status sosial.
Setiap analisis mengenai gaya hidup selalu dikaitkan dengan status sosial. Hal tersebut karena status sosial berpengaruh terhadap terbentuknya identitas sosial. Yang keempat, media massa. Dalam pembentukan identitas membentuk kerangka pemikiran individu dalam bentuk selera. Media massa menawarkan berbagai bentuk keelokan dan keindahan yang mempengaruhi kondisi psikososial individu yang mengikuti. Kelima, yaitu kesenangan atau pleasure and fun. Kesenangan menjadi faktor pendorong terbentuknya identitas manusia melalui gaya hidup tercipta juga melalui kesenangan dan kebiasaan sehari-hari. Oleh karenanya, kelompok merupakan sebuah identitas atau sebagai identitas bagi individu yang ada di dalam kelompok tersebut. Tidak heran jika misalkan banyak remaja yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma masyarakat karena banyaknya perilaku-perilaku negatif yang mereka lakukan. Begitu. Nah, interaksi individu dalam sebuah kelompok akan berakibat pada perilaku yang akan ditampilkan individu tersebut. Ketika kelompok telah menjadi identitas bagi dirinya, maka emosionalnya, sosialnya sama seperti dari kelompok tersebut. Makanya yang sebelumnya saya jelaskan, banyak kita tidak bisa heran jika melihat banyak remaja-remaja sekarang atau mungkin banyak juga masyarakat-masyarakat yang berperilaku negatif dan melakukan tindakan-tindakan yang di luar norma masyarakat. Nah, contoh daripada identitas sosial adalah saya sendiri mungkin, dan bisa jadi buat teman-teman mahasiswa, di mana mahasiswa adalah sebuah identitas bagi pelajar di sebuah perguruan tinggi. Status mahasiswa mengarah pada individu yang berintelektual. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih sudah menyaksikan. Saya Fafian Ahmad Fairuz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.